pihak yang memang perlu disantuni. Jadi gitu. Arahnya ke fakir miskin. Ada sebuah hadis. Jadi hadis yang sangat terkenal. Jadi dari apa itu Rasulullah SAW bersabda. Jadi hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW. Jadi ini gambaran seseorang yang mempunyai 4 dinar. Terus kemudian masing-masing diinfakkan di apa itu sasaran yang berbeda-beda. Perhatikan. Dinarun anfaqtahu fisabilillah. Jadi dari 4 dinar itu 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah. Pakai kata-kata infak. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dan dinar kedua engkau infakkan dalam rangka memerdekakan budak. Pakai infak. Wa dinarun, dinar ketiga, tasaddaqta bihi ala miskin. Perhatikan, dinar ketiga engkau sedekahkan untuk fakir miskin. Memakai kata-kata tasaddaqta bihi, yang lainnya anfaqta, infak. Terus wa dinarun, dinar yang keempat, anfaqtahu ala ahlik. Dinar keempat itu adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu. Engkau serahkan untuk belanja keluargamu, istrimu. Jadi untuk keluarga itu juga infak. Meskipun lebih umum dikatakan disebut nafkah. Nah, perhatikan di ujung terakhir hadis. A'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Jadi yang suami memberikan belanja nafkah kepada istri dan keluarganya itu tidak hanya itu merupakan salah satu bentuk infak, seperti infak fisabilillah, seperti infak memerdekakan budak, seperti sedekah untuk fakir miskin, seperti infak untuk bangun masjid dan segala macam itu. Tidak hanya itu, bahkan disebutkan dalam hadis ini bahwa di antara 4 infak tadi itu a'zamuha ajr, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan atau nafkahkan untuk keluargamu. Jadi gitu. Sehingga jangan sampai ada orang yang semangat infaknya kemana-mana, jadi gitu, kemana-mana, tapi kemudian keluarganya, istrinya itu ditinggalkan. Jadi gitu. Semangatnya, harapannya ingin mendapatkan pahala yang berlipat. Jadi tidak tahu bahwa infak yang pahalanya tertinggi dan terbesar itu justru kepada keluarga. Tapi jangan juga kemudian dari hadis ini dipahami secara salah. Oh, kalau gitu saya infak yang pahalanya terbesar saja. Infaknya hanya ke keluarganya saja. Nah, salah juga. Jadi kita proporsional saja insya Allah gitu. Oke, yang jelas di situ kita katakan bahwa itu sedekah. Nah, di dalam Al-Quran itu kita dapati, dalam As-Sunnah juga kita dapati. Kadang-kadang infak digunakan kata-kata sedekah, sedekah digunakan kata-kata infak. Jadi kalau sedekah itu diartikan umum, tidak hanya terkait dengan harta, maka maknanya lebih luas. Karena semua bentuk kebaikan itu sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah, hadisnya mengatakan begitu. Jadi setiap kebaikan adalah sedekah. Al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Jadi gitu. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Dikatakan senyummu dalam hadis itu untuk saudaramu itu sedekah. Jadi kata-kata yang baik sedekah. Kalau sedekah kita arti kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa kullu tahmidin. Jadi ucapan takbir alhamdulillah, ucapan tasbih subhanallah itu sedekah. Ucapan takbir Allahu akbar itu sedekah. Ucapan tahmid alhamdulillah itu sedekah. Jadi gitu. Kalau sedekah kita artikan umum, tidak hanya untuk harta, makanya lebih luas. Setiap kebaikan sedekah. Tapi kalau dalam konteks harta, sedekah itu, kata-kata sedekah itu lebih khusus daripada infak. Sedekah itu infak yang bernuatan bermakna santunan. Berarti yang ditujukan kepada pihak yang memang patut dan harus disantuni, fakir miskin. Sementara untuk yang lain-lainnya itu lebih banyak digunakan infak. Masya Allah gitu. Itu lebih umum. Nah, zakat kita katakan dia sedekah wajib, dia infak wajib.
Artinya zakat itu ya disebut sedekah, juga disebut infak. Di dalam Al-Qur'an itu ketika membicarakan tentang zakat itu kadang digunakan kata-kata sedekah, kadang digunakan kata-kata infak. Di samping digunakan juga kata zakat sendiri. Jadi aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi ya ayat-ayat yang menggandengkan antara salat dan zakat itu rata-rata menggunakan kata-kata zakat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi iqamatus shalah wa itauz zakah. Jadi zakat. Jadi tapi jadi ada beberapa ayat yang berbicara tentang zakat tapi kata yang digunakan adalah sedekah. Ya kita ambil contoh misalnya firman Allah dalam surah At-Taubah. Pertama ayat 60 yang berbicara tentang sasaran mustahik zakat itu kan Allah Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum al-ayah. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu adalah untuk fakir, miskin, amil dan seterusnya. Yang digunakan kata-kata sedekah-sedekah. Semua ulama sepakat maksudnya adalah zakat. Tapi yang digunakan kata-kata sedekah. Kemudian surat At-Taubah juga ayat 103. Jadi ayat 103 itu Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah dari sebagian harta mereka satu kadar sedekah. Jadi di mana dengan sedekah itu engkau membersihkan hati mereka, membersihkan mereka dan mensucikan diri mereka. Jadi gitu. Nah, sedekah di situ juga tafsirnya adalah maksudnya zakat. Jadi karena khudh itu wajib diambil, itu zakat yang wajib. Dan banyak juga di dalam hadis ketika Nabi SAW mengutus Sayyidina Mu'adz ke Yaman, terus kemudian Nabi memberikan bekal dengan menjelaskan yang pertama kali kamu harus sampaikan adalah 2 kalimat syahadat. Kalau mereka sudah bersyahadat, memahami syahadat dan mau bersyahadat, sampaikan kewajiban salat, ajarkan salat. Jadi contohkan bagaimana tata cara setelah mereka menerima salat dan melakukan salat, sampaikan. Yang ketiga, fa'alimhum anna Allah iftarad alaihim shadaqatan. Jadi tu'khadhu min aghniyaihim faturatu ala fuqaraihim. Jadi setelah 2 kalimat syahadat, salat, yang ketiga itu sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas harta mereka satu kadar sedekah. Maksudnya zakat. Intinya zakat tapi digunakan yang bahasa atau kata yang digunakan adalah ada sedekah dan itu banyak yang lainnya. Di dalam kitab-kitab hadis-hadis itu tentang zakat fitrah itu biasa juga disebut dengan sedekatul fitri. Disebut zakatul fitri juga disebut sedekatul fitri. Oke. Nah, sementara ayat-ayat yang lainnya itu juga berbicara tentang zakat tapi kata yang digunakan, yang dipilih adalah infak. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah 267. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lah, dari sebagian harta, jadi baik dari hasil usaha kalian. Jadi ini salah satu dasar yang dijadikan dalil oleh Syekh Yusuf Qaradawi untuk zakat, kewajiban zakat profesi. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan juga infakkanlah dari sebagian harta yang kami keluarkan bagi kalian dari perut bumi. Ini untuk zakat perniagaan, zakat hasil bumi. Nah, ini yang dikatakan anfiqu. Jadi anfiqu, infakkanlah, tapi maksudnya adalah zakat. Lalu kemudian juga di dalam surat At-Taubah ayat 35, jadi ini terkait dengan ancaman orang yang tidak jadi menyimpan emas perak yang sudah mencapai nisab,
tapi tidak dizakati. Jadi gitu. Ini disebutkan. Jadi yang disebut dengan al-kans itu adalah harta yang disimpan atau dimiliki seseorang dan tidak dizakati. Jadi ada ketentuan zakat di sana, ada kewajiban zakat di sana, ada catatan zakat, tapi tidak dibayarkan. Itu disebut kans, al-kans, yang kemudian kalau seseorang menyimpan harta seperti itu tanpa dizakati, itu ancamannya keras sekali, bisa dibaca dalam surat At-Taubah ayat 35 tadi. Nah, itu bicara tentang zakat emas dan perak, tapi kata yang digunakan adalah apa itu? Infak. Wala yunfiqunaha. Insyaallah gitu. Oke.